Pak, kalau saya ini langsung ke tema. Bapak mengatakan apakah kebenaran itu. Kalau tentang agama ya kebenaran, saya yakin kebenaran itu adalah ada di Islam. Bapak juga meyakini kebenaran itu ada di Kristen. Tapi Bapak kan tidak bisa menunjukkan kalau Kristen itu kebenaran. Kalau saya ada Pak, Islam itu tidak ada bahwa Islam itu benar. Nah, ada dalilnya. Kalau di Kristen kan tidak ada Pak. Ya tapi Betul, kan Pak, ya? begini, ya tapi kan begini, enggak betul juga, enggak betul. Tapi nanti saya balas. Jadi, tapi kan begini, Islam itu adalah agama yang benar. Kan itu kan cuma tertulis di Quran. Masalahnya Yahudi tidak berkitab sucikan Al-Quran. Ini persoalannya. Nah, maksud saya adalah bagaimana dalam pandangan Yahudi Islam itu sebagai kebenaran. Itu dasarnya dari mana? Kan nggak ada. Gitu Bang, silakan. Kalau Al-Quran itu untuk semua manusia Pak. Hudalin nas untuk semua manusia Pak. Ya Al-Quran Pak. Terserah orang Yahudi mau menerima atau tidak, itu kan urusan orang Yahudi. Orang Eropa pun mau menerima, yang bukan urusan Pak. Sebentar gitu loh Pak. Kalau kita pakai istilah gini ya Bang, kalau Abang pakai istilah terserah orang mau terima, itu susah Bang. Susahnya begini. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya sudah berada di bawah hukuman karena tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Terserah orang mau percaya nggak percaya, terserah. Sudah tersurat seperti itu. Kalau saya bilang gimana coba? Jadi maksudnya begini loh. Oke. Kalau istilahnya kita sudah masuk kata terserah, itu tidak lagi menjadi pandangan yang bisa didudukkan secara netral atau objektif. Itu loh persoalannya. Iya betul itu Pak. Tapi gini loh Pak, yang dikatakan Yesus itu tadi kan untuk orang Israel Pak. Saya tanya Pak, apakah Yesus mengatakan untuk semua bangsa, untuk semua manusia? Ada Mbak ayatnya Pak, bahwa Saya ajaran rasa- Yesus itu untuk Ya, baik. untuk semua. Ya silakan selesaikan dulu. Ya jadi sambil Abang nyari ya, saya rasa tarikannya bukan ke sana. Tarikannya, apakah Yesus pernah mengenalkan Islam sebagai agama yang benar kepada orang Israel? Ya kita cari tahu dulu Pak, yang dimaksud Islam itu apa Pak? Kan Islam itu kan artinya kan secara makna kan berserah diri gitu Pak ya. Oh nggak bisa. Betul Pak ya? Enggak, jadi nggak bisa. Kalau Islam artinya berserah diri, maka di bangsa lain namanya berarti bukan Islam nanti. Kalau Islam itu adalah makna kata, nggak ada bisa. Ya setahu saya Islam adalah din. Ini aku apa? Teksnya apa? Seperti apa kalimatnya? Aku menyempurnakan Islam sebagai agamamu. Ya. Jadi Islam itu adalah sebuah ideologi, sebuah keyakinan, bukan cuma sekedar makna doang yang artinya berserah. Karena kalau Abang jadikan Islam itu hanya sebuah makna, bukan sebuah agama yang spesifik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abang itu sama dengan mengaburkan Islam itu sendiri, Bang. Jadi rancu dia, jadi salah Abang di situ. Ya karena agamanya kan cuma Islam loh Pak. Yahudi kan bukan juga, Yahudi kan bukan agama juga, Kristen katanya juga bukan agama. Betul Pak ya? Makanya, lah, yang benar, ya. makanya kan. Jadi ya. Islam itu sebuah agama kan cuma tertulis di Quran. Tuhannya Yahudi yang tertulis di dalam kitab Taurat mereka nggak pernah mengenalkan Islam sebagai agama. Yesus yang ada di dalam Alkitabnya orang Kristen nggak pernah mengenalkan Islam sebagai agama. Jadi maksudnya gimana logikanya? Apa dasarnya orang Kristen, orang Yahudi juga mengakui Islam sebagai agama? Nggak bisa Bang. Ya makanya itu kan yang dimaksud Islam itu kan apa dulu? Kan Islam itu berserah diri, mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Itu yang dimaksud Islam itu Pak. Makanya kalau Bapak ini cuma kata-kata, ya sulit menjelaskan. Makanya Islam mengklaim bahwa Adam, Abraham itu agamanya Islam karena apa? Mereka itu berserah diri kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang Esa. Itu loh Pak maksudnya Pak, Islam itu Pak. Kalau sebelum Nabi Muhammad, yang sebelum Nabi Muhammad ya Pak. Ya kalau saya itu lebih percaya Al-Quran daripada sampean. Di Al-Quran jelas itu tertulis Islam itu sebagai agama. Aku menyempurnakan Islam sebagai agama untukmu. Itu jelas. Jadi ya maaf Bang, kita kan pandangan manusia ini bisa banyak.
pandangan sampean juga adalah sebuah pandangan tersendiri. Masalahnya pandangan sampean itu relate nggak dengan Al-Quran. Itu persoalannya. Al-Quran tulis Allah menyempurnakan Islam itu sebagai agama, bukan cuma sebuah makna. Beda. Ya, oke. Ya memang yang dibawa Nabi Muhammad itu kan Islam, yang dibawa Nabi Muhammad itu agama Islam. Nah terus Ibrahim, Musa itu menurut kami, keyakinan kami, maksudnya dalam Al-Quran kan juga ada, mereka adalah Muslim, gitu loh Pak. Ya itu kan dalam iman. Kalau iman emang Ya. bisa dibawa ke tengah-tengah. Iman bisa. Abang bisa nggak bawa iman Islam abang untuk menjelaskan Musa Abraham kepada orang Yahudi? Nggak bisa. Contoh, saya kasih contoh ya. Di dalam Islam, siapa yang dibawa Nabi Ibrahim untuk dikorbankan? Ismail Pak. Di kitab Bapak. Coba bawa itu ke orang Yahudi. Terima nggak mereka? Loh Pak, ya kan perlu dikaji Pak. Nyatanya ayatnya sebenarnya itu kan merujuk kepada Ismail juga. Tidak. Coba bawa Ismail, Pak. Enggak gini. Maksud saya begini, coba pahami perkataan saya. Coba bawa iman sampean itu bahwa Ismail lah yang dibawa Abraham. Coba sampaikan, terima nggak orang Yahudinya? Nggak terima, Bang. Terus Enggak, paham bagaimana, nggak? Pak? Paham nggak? Paham, Jadi, saya paham. Maksud saya begini, kalau bicara iman sampean yang tertulis di dalam Quran ya silakan. Tapi kan itu kan sifatnya kan parsial. Itu sifatnya kan kelompok. Ya. Itu sifatnya cuman konsumsi umat muslim saja. Itu nggak bisa dibawa ke tengah. Kalau sampean bawa ke Yahudi nggak nyambung, sampean bawa ke Kristen pun nggak dapet. Ya makanya Terus kita gimana? kaji dulu Pak kitabmu itu. Apakah yang dikorbankan itu Ishak atau Ismail kan perlu dikaji. Kan ada kontradiksi juga di kitabmu Pak. Lah, Ngaku Pak. kalau bicara kontradiksi, Yang salah yang mana? maksud sampean kitabnya orang Yahudi kontradiksi? Ya iyalah. Masa SK yang dikorbankan? Coba Orang kau baca Yahudi. gitu Pak. Kejadian itu. Nggak. Gini bang. Ini kan artinya kan sampean rumah tangga sampean menuduh rumah tangga orang itu kontradiksi. Oh iya Pak. Sangat kontradiksi. Ya maksudnya Sesuai begini loh. dengan yang tertulis gitu loh Pak. Ya makanya ini apa benar apa salah gitu loh. Ya, gini loh Maksudnya makanya gini loh Pak. Iman itu kan harus dikata Pak Tio ini kan fakta sejarahnya harus digali. Saya iman pada Al-Quran bahwa itu merujuk pada Ismail yang dikorbankan. Apakah itu benar? Kan menurut Bapak harus ada fakta sejarahnya. Ya kita bacalah kitab-kitab sejarah, kitab-kitab orang Yahudi. Ternyata di situ kan ya ada merujuk juga kepada Ismail gitu loh Pak. Di mana Itu merujuk maksud kepada saya. Ismail? Ya banyak Di Pak. mana bang baca literatur Yahudi itu merujuk kepada Ismail? Di berapa ya itu Kak? Kejadian 22 itu kan ada itu. Bahwa Iya kejadian 4 ayat 22 kan. Sebentar saya bacakan. Ya kejadian 4 ayat 22 kalau saya nggak salah. Sebentar ya. iya ketika ditanya mana korban itu Bukan kejadian 4 ayat 22. Sebentar ya. kejadian 22 Pak kalau nggak salah. Tapi nomornya berapa lupa aku. Oh iya betul. Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Disebutkan namanya yakni Ishak. Pertama kontradiksinya gini Pak. Anaknya yang tunggal. Kalau anaknya yang tunggal berarti itu 1 atau 2 Pak? Kan 1 Pak. Namanya tunggal itu 1 Pak. Sebentar. Di situ disebutkan nggak nama? Disebutkan anakmu. Iya disebutkan, saya tahu disebutkan. Disembelih pun Ishak, saya tahu. Tapi gini Pak, Jangan- anaknya yang tunggal itu maksudnya bagaimana? Oh dikatakan tunggal. Berarti kan Sebentar, 1. Sedangkan Nah, gini, Ismail sama Ishak duluan Ismail, betul Pak ya? Gini, jangan kecepatan dulu. Kita kan bedah data itu kan harus pelan-pelan. Yang pertama, disebutkan nggak nama anaknya siapa di dalam kejadian 22 itu? Disebutkan kan? Siapa Iya. namanya disebutkan di sana? Ishak. Selesai. Nah sekarang Iya, di dalam saya tahu sebentar. itu. Enggak, kita pelan-pelan. Sekarang di dalam Al-Quran, siapa nama anak Ibrahim itu tertulis di Al-Quran? Disebutkan nggak namanya? Ya tidak. Lah, Ya makanya. Tapi kalau di Al-Quran itu kan anaknya yang dikasihi apa itu? Di surat apa itu?
Gini, Anak yang tunggal sampean juga, itu, gitu loh. ya tapi sampean itu akhirnya saya bermain di data yang tertulis, sampean bermain di asumsi. Jadi ini nggak apple to apple, Bang Tulung Agung. Karena apa ya? Sampean bermain di halusinasi jadinya. Saya di data. Bukan, jelas. Pak. Sampean akui tadi tertulis namanya Ishak. Sementara di Quran nggak ada loh namanya Ishak. Satu. Yang kedua. Kalau sampean bilang ragukan bahwa itu bukan Ishak, apakah sampean sedang berkata Tuhannya orang Yahudi itu ngawur? Saya tidak ngomongin Tuhannya Pak, tapi penulisannya itu kan, ya maaf Pak, ini bukan, meskipun saya nggak tahu, itu kan biasanya kan ada apa ya, politik atau apa kan bisa juga, karena kan penulisan Itu, manusia. Bang, gini loh Bang, kita nggak bisa memakai pikiran kita itu saat nanti jangan-jangan takutnya, nggak bisa Bang. Ini sampean kok Soalnya maksud gini, gini loh. Sebentar, kok sampean menelaah kitab suci orang lain dengan praduga sampean yang nggak berdasar? Berdasar loh Pak, berdasar loh. Gini loh, saya kan belum ngomong banyak ini. Ketika mau dikorbankan itu Ishak juga bertanya. Kalau dikorbankan mestinya kan tidak bertanya. Mestinya Abraham itu memberitahulah secara akal. Nak, kamu mau dikorbankan. Kok malah bertanya itu si Ishak itu? Papa, mana anak domba yang menjadi korban kan itu? Oh, itu kan salah satu tanda. Pertama, Pak, belum loh Pak. Yang kedua, setelah melakukan pengorbanan, itu pulang ke Berseba, Pak. Ke gurun Berseba kalau nggak salah itu, Pak. Sedangkan rumahnya Sarah itu kan bukan Berseba gitu loh, Pak. Ini kan aneh dulu, Pak. Masa Bapak nggak tahu ada kejanggalan ini? Ya kejanggalan itu kalau namanya nggak disebutkan. Itu kejanggalan. Artinya apa? Sampean akhirnya bermain dengan asumsi, meraba-raba, menduga-duga yang tak akan pernah ada ujungnya. Jadi sementara saya cuma simple. Saya cuma bawa data Kejadian 22 ayat 2 dan itu kitab sucinya Yahudi. Jelas tertulis di sana namanya Ishak. Kalau sampean meragukan data itu, ya itu sama dengan sampean bilang Tuhannya Yahudi ngawur. Yahudi terima nggak? Nah, maksudnya beginilah, itu nggak bisa saya bahas lebih panjang karena sampean ini sudah, maksudnya gini ya, ini sudah tidak, ya apa boleh buat jadinya tidak akademis Bang. Sampean menabrak data, mencoba menyanggah data dengan halusinasi. Nah ini itu susah lah ya, ini sulit ini. Kok ya? Halusinasi? Bukan halusinasi loh Pak. Ini juga pakai data gitu loh. Soalnya Data penulisannya apa, kadang kan berbeda. Coba kita ulang. Sampean kan bilang mengaku-ngaku pakai data. Coba sebutkan siapa nama anak Ibrahim yang tertulis di Al-Quran yang dibawa oleh Ibrahim untuk dikorbankan. Siapa namanya yang tertulis? Gini loh Pak, di Al-Quran tidak tertulis Ismail, tapi ayat-ayatnya merujuk kepada Ismail gitu loh Pak. Makanya kan saya bilang tadi kalau kan. gini loh Pak, oke lah. Sampean nggak Emang ngaku, sampean perbedaan. jelas-jelas mengakui tidak ada nama, tapi sampean nggak ngaku, sampean berasumsi. Ini kan gimana ya? Itu namanya sudah pembelaan iman buta, Bang. Bukan lagi kita bermain di ranah data. Kalau sudah iman buta, yo saya nyerah. Oke lah. Tentang gini nih, bukan iman buta loh Pak. Saya juga memakai data loh Pak. Lo mana namanya tuh, Pak? Data. Saya butuh data. Namanya siapa yang dibawa Waduh, Ibrahim? kalau nama ini gini loh Pak. Ya kalau nama disebutkan SK, kalau disebutkan SK Pak, seharusnya SK itu pulang ke rumah ibunya tuh Pak, ketika melakukan korbanan. Nggak ada, seharusnya itu nggak ada Bang. Nggak ada istilah seharusnya. Jelas tertulis di situ Ishak. Nggak ada. Iya, harusnya dia pulang kemana, harusnya dia berbuat apa, nggak bisa. Itu jelas di dalam Kejadian 22 ayat 2 tertulis Ishak lah nama anaknya itu yang dibawa untuk dipersembahkan di tanah Moria. Udah jelas Bang, itu kalau sampean bantah, ya terus terang saya no comment lah, saya nggak ada komentar lagi karena sampean sudah membantah data. Dengan data juga enggak, dengan ketidakpercayaan. Oh, itu udah susah. Ya soalnya kan dikatakan nanti anak tunggal lah, sedangkan tunggal itu kan satu, itu kan data juga loh Pak. Jadi ada kontradiksi meskipun kata Bapak itu SH, berarti kan kontradiksi ayat itu gitu loh Pak. Oke, kembali ke tema. Kita Pak. masuk ke sana ya. Kita masuk ke sana ya. Kita masuk ke sana. Sebetulnya sih nggak inilah, nggak apa namanya ya. Udah pernah saya bahas sebelumnya. Itu memang anak yang tunggal. Emang Sarah punya anak berapa?
Lah yang dikatakan itu anak Abraham atau anak Sarah, Pak? Kan anak Abraham yang tunggal itu. Abraham anaknya dua loh. Perjanjian Tuhan dengan Abraham siapa? Anak yang mana? Anak dari rahim yang mana? Apakah Hagar itu diperintahkan atau diberkati oleh Tuhan sebagai anak yang akan mewariskan anak Abraham? Tidak tahu, Pak. Nah itu dia. Masalahnya kalau Masa gini maksudnya, sampean tidak memahami, tidak punya informasi yang cukup tentang apa perjanjian antara Tuhan dengan Abraham lah. Gimana membicarakan perjanjian? Gimana bisa mengerti tentang anak yang tunggal? Jadi saya tahu, Pak, kalau masalah perjanjian ini paling merujuk kepada Ishak gitu loh, Pak. Sedangkan ya makanya ya udah berarti udah selesai dong. Makanya ini kan perlu diteliti, Pak. Jangan hanya selesai gitu loh, Pak. Ya Ismail kan juga anaknya Abraham, juga disunat. Ayo. Gak ada hubungan dengan itu. Ya, maka tidak ada hubungan dengan itu. Ya. Nggak ada hubungan dengan itu. Tapi yang menjadi anak di mata Tuhan, perjanjian antara Elohim dengan Abraham hanya dari rahim Sarah. Itu sampean nggak perlu pertanyakan, nggak perlu bantah, karena itu datanya. Makanya saya bilang tadi, kalau sampean membantah data dengan ketidakpercayaan, ya itu saya nyerah. Bukan ketidakpercayaan loh, Pak. Ketidakpercayaan ketika saya tidak bisa mengkontradiksikan. Ya kan itu kan berarti kan ada permasalahan juga, Pak, di situ, Pak. Ada ayat yang lain mengatakan bahwa Ismail dikatakan keledai liar. Di sisi lain dikatakan Ismail subur. Nah, itu kan berarti kontradiksi. Berarti ini orang Yahudi tidak beres ini, Pak. Pilih-pilih, kalau Pak. sampean sudah nggak percaya dengan Yahudi, ya udah sulit. Yang pasti begini ya. Pokoknya gini, kalau saya orangnya itu tertib dan patuh terhadap teks. Siapa nama anaknya itu yang dikorbankan? Di dalam Kejadian 22 ayat 2 jelas tertulis Ishak. Sementara di dalam Al-Quran tidak pernah namanya disebutkan. Udah itu aja. Jadi sampean mau melakukan pembelaan iman pun silakan. Tapi mohon maaf saya tidak tertarik karena ya sudah bukan ranah ilmiah kajiannya, gitu Bang. Wes kembali ke tema, Pak. Di mana dikatakan Kristen itu kebenaran, Pak? Wes jawab, Pak. Lama-lama suwet. Yang kebenaran itu adalah sentrumnya kekristenan itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah kebenaran." Itu kebenaran dalam Kristen. Loh, Pak. Tapi ingat, Yesus... sebentar. Tetap kita komparasi. Karena sampean sudah bertanya, di mana di dalam kekristenan kebenaran? Sentrum atau pusat dari kekristenan itu yaitu Kristus Yesus, itulah kebenaran. Masalahnya, Yesus tidak pernah mengatakan Islam sebagai agama yang benar. Jadi gimana? Maksud saya, gimana sampean mencoba membuktikan kepada orang Kristen lah dulu, nggak usah dulu orang Yahudi ya, bahwa Islam itu adalah agama benar atau kebenaran? Gimana caranya? Saya tahu, Pak, saya belum bertanya. Saya akan tanya apa? Di mana dikatakan Kristen itu benar? Kalau Bapak mengatakan Yesus kebenaran, ya setuju, Pak. Para nabi juga kebenaran, Pak. Karena apa? Menyampaikan firman Tuhan. Yang saya tanya, Pak, Kristen itu menurut Bapak itu suatu kebenaran itu bagaimana? Ya kenapa nariknya ke Kristen? Bukan, saya bingung kenapa nariknya ke Kristen. Ya harus, Pak, karena Bapak kan Kristen. Saya Islam, Bapak Kristen. Masalahnya iya betul, saya Kristen, sampean Islam. Tapi masalahnya sampean salah sasaran. Kebenaran di dalam kekristenan bukan julukan kami. Bukan. Jadi julukan, oh kamu Kristen, artinya apa? Pengikut Kristus. Oh itu kebenaran, bukan, itu cuma julukan. Bukan julukan di dalam iman kami dan khususnya di dalam kitab suci kami Alkitab. Bukan julukan yang menjadi kebenaran, Bang. Tetapi pusat dari kekristenan itu siapa? Yesus Kristus. Masalahnya, tetap saya akan komparasi ke sampean. Masalahnya, Yesus nggak pernah berkata Islam adalah agama yang benar. Jadi maksud saya, tentu kan harus ada hubungannya kan. Kenapa saya ngomong begitu? Masalahnya, gimana sampean bisa meyakinkan saya, kami orang Kristen, Islam adalah agama yang benar? Wong cuman tertulis di kitab sucinya sampean. Silakan. Oke, Pak, meskipun Bapak mengatakan seperti itu, nyatanya Isa di dalam Al-Quran kan ada. Isa itu sebenarnya ada kesamaannya dengan Yesus, Pak. Ada samanya juga ada bedanya, Pak. Mungkin Bapak menolaknya tidak masalah, Pak. Itu, Pak.
Yang diberitakan di Al-Quran itu Pak, bukan hanya tentang Nabi Muhammad Pak. Cuma sedikit Nabi Muhammad diberitakan Pak. Isa, Musa juga ada Pak. Itu loh Pak. Ya tapi Isa saya nggak kenal. Musa, kalau Musanya Al-Quran, mohon maaf, setahu saya Musanya Al-Quran bukan Musanya yang ada dalam Tauratnya orang Yahudi. Beda, namanya mirip, sama, tapi sosoknya beda. Gitu bang. Sama Pak, sama. Yang dimaksud itu sama. Ya mungkin ada bedanya sedikit lah. Ya ada samanya. Kalau udah sama Pak, jangan dibeda-bedakan Pak. Ya mungkin Gimana kalau samanya coba? untuk Samanya di mana? ya sama-sama dari orang Yahudi. Musa Sebentar. dari orang Yahudi juga. Sebentar. Apakah Musa di dalam Al-Quran mengenalkan Taurat kepada umat Muslim untuk dipatuhi? Loh Pak, Taurat itu Pak diperuntukkan untuk Bani Israel Pak. Untuk Bani Israel. Isa pun ya untuk Bani Israel di Al-Quran Pak. Ya, tapi Beda, pertanyaannya itu, Musa tiba-tiba Musanya sampean bukan Musanya Israel tiba-tiba nih. Nah, ini permasalahan. Maka saya tadi sudah bilang, Musa di dalam Tauratnya orang Yahudi itu bukan Musa di Quran. Karena menurut sampean, Musa di Quran itu nggak pernah mengenalkan Taurat kepada sampean lah. Berarti bukan Musanya Yahudi. Nah, tapi gini Pak, meskipun Bapak menolak enggak apa-apa Pak. Tapi Bukan saya yang perlu Bapak menolak. sebentar, perlu Bapak ketahui Musa itu untuk orang Israel Pak, Isa untuk orang Israel Pak. Bukan Kata untuk siapa? saya Pak. Kata siapa? Kata Al-Quran lah. Lah kan emang Musa di dalam Tauratnya orang Yahudi mengakui Al-Quran nggak? Pernah nggak Tuhannya orang Israel, Nah. Tuhannya Musa menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci? Ada nggak Al-Quran itu pernah tertulis? Ya Al-Quran datangnya yang belakangan tuh Pak. Sebentar, Yang bilang belakangan siapa? Pernah nggak Tuhannya Yahudi, Tuhannya Musa di dalam Taurat berkata bahwa nanti akan ada kitab suci berikutnya, misalnya begitulah? Ada nggak? Sebentar Pak. Musa itu kan untuk orang Israel Pak, betul Pak ya? Betul enggak? Nyatanya diikuti orang Israel, betul enggak? Ini fakta loh Pak. Jadi Bapak Ya jangan. tapi kan sampean kan mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci juga, kitab yang dari Tuhan. Ya. Kalau itu kitab yang dari Tuhan, itu harusnya dikenalkan di era sebelumnya bahwa nanti akan ada Al-Quran yang turun. Pernah nggak Tuhannya orang Yahudi di dalam Tauratnya Musa itu berkata atau memberikan gambaran bahwa nanti akan ada Al-Quran yang turun? Ya enggak lah Pak, bingung. Nah, Kan belakangan abad ke-7. Lah Musa abad ke-berapa kan ya sebelum masa itu Pak. Itu enggak nyambung itu Pak. Kalau Jadi begini maksud nuduh-nuduh saya. itu kan saling mengklaim itu wajar gitu loh Pak. nggak ada yang wajar, salah ya. Jadi poinnya begini yang saya lihat, Al-Quran itu memang bukan kitab suci yang pernah dikenalkan oleh Tuhan Israel. Nggak pernah ada sama sekali, gitu ya. Nah, satu, kalau kita berbicara tentang kitab suci Al-Quran, menurut sampean Al-Quran itu apa kira-kira sederhananya? Iya, yang tadi saya katakan hudalinas, petunjuk untuk semua manusia. Jadi Al-Quran itu Petunjuk. bukan hanya untuk orang Islam saja, semua manusia, termasuk orang Israel juga. Mulai Nabi Muhammad turun itu untuk semua manusia dan wajib mengikutinya, termasuk Israel gitu loh Pak. Kalau Nah, itu pun- Musa itu khusus untuk orang Israel gitu loh maksud saya. Nah, Isa apakah khusus Musa? untuk orang Oke, sebentar. Sampean bilang Al-Quran itu adalah petunjuk juga berlaku buat orang Israel, gitu kan? Iya. Tapi sampean bilang tadi Taurat itu untuk orang Israel. Gimana? Nah pada waktu itu kan namanya para nabi itu kan turun temurun ganti-ganti Pak, ganti lagi Oke, ganti lagi. sekarang coba sampean sebutkan orang Yahudi taat yang ada di Israel sekarang yang mengakui bahwa kitab suci Al-Quran juga kitab suci mereka. Siapa coba? Piye to iki jare? Lah, kan gini, sampean kan harus bisa membuktikan bahwa di masa Musa Al-Quran belum ada. Oke, saya tangkap poinnya. Berarti setelah Nabi Muhammad datang menerima wahyu baru Al-Quran ada. Nah, coba sebutkan Yahudi taat setelah Nabi Muhammad yang mengakui Al-Quran juga kitab petunjuk, kitab suci buat mereka. Kan begitu, itu logikanya loh. Ya ada Pak. Siapa? Yahudi taat ya? Abdullah. Ya taat lah. Abdullah bin Salman. Iya, Abdullah bin Salman. Siapa itu? Ya ketek aja Pak.
Itu Bukan, maksud saya ahli begini loh. Taurat, Pak. Ahli Taurat Ahli yang di Taurat. Madinah, Pak. Iya, yang di Madinah. Masuk Kapan Islam. dia ada? Pada waktu Nabi Muhammad hijrah yang menyambut itu Abdullah bin Salman. Itu ahli Tulisannya di Taurat, mana? Pak. Tulisannya di mana tertera tentang dia itu? Ya ketik aja, Pak. Ketik di nanti muncul, Pak. Bukan, maksud Itu hadis, saya, coba bawa literatur tulisan Yahudi yang terkenal. Sampean jangan sebutkan nama si Anu ya. kalau yang Itu nggak yang terverifikasi terkenal namanya. Rabi Sa'dia Gaon, Razak mengatakan apa yang disembah Islam itu juga yang disembah orang Israel. Itu loh, Bukan Pak. itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Piye, nah. apakah orang gini? Kita simpelkan, kita sederhanakan. Orang Yahudi yang sekarang yang ada di Israel, di negara mereka, apakah mereka? Tapi Yahudi taat ya. Mereka mengakui Al-Quran adalah kitab suci bagi mereka, dan Muhammad adalah nabi mereka. Mereka mengakui nggak? Angel pertanyaanmu ngono ki. Kalau masalah itu kan masalah iman loh, Pak. Lah, kok masalah ketika iman mereka bukan? mengakui Iman itu harus terimplementasi dengan paham. Jadi pemahaman, pengetahuan itu harus terimplementasi. Jadi kalau sampean bilang bahwa Al-Quran itu berasal juga dari Tuhannya mereka, mereka harus mengakui bahwa Al-Quran itu juga sebagai kitab suci mereka, petunjuk buat mereka. Seperti yang sampean bilang, Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, termasuk orang Israel. Lah sampean harus bisa tunjukkan orang Yahudi sekarang yang di Israel itu mengakui juga meletakkan Al-Quran sebagai kitab suci mereka. Ada? Nggak ada. seperti Bapak lah gitu loh, Pak. Itu pertanyaannya nggak usah jauh-jauh ke Israel. Seperti Bapak menerimanya apa enggak? Kan enggak, Pak. Itu jawabannya. Nggak ada hubungannya. Ya sama, Pak. Kalau masalah Nggak itu ada sama. hubungannya. Tolak Jadi dia atau begini lah ya. tidak menolak itu kan urusan masing-masing. Yang penting Al-Quran itu mengabarkan itu petunjuk bagi manusia. Terserah Bapak mau menerimanya kan urusan Bapak. Kalau urusan menerima tidak menerima itu sudah lain cerita. Sekarang gini, Ya itu. ada nggak? Kalau saya tanya balik, ada nggak orang Yahudi taat di Israel menolak Taurat sebagai kitab suci mereka? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Karena apa? Karena Taurat itu adalah kitab petunjuk, kitab hukum yang sudah berlaku turun-temurun dari zaman Musa sampai di masa modern ini. Al-Quran nggak pernah menjadi kitab suci buat mereka. Jadi kita kembalikan ke persoalan, kembalikan ke akar masalah. Ya, Islam agama yang benar, Al-Quran adalah kitab suci, kitab petunjuk. Itu cuma tertulis di Quran. Itu tidak pernah dikenalkan oleh Tuhannya Musa dan tidak pernah dikenalkan oleh Yesus kepada orang Kristen. Jadi pertanyaan saya, gimana caranya sampean membuktikan, atau gini, coba sampean buktikan Islam tertulis di luar Quran. Harus di luar Quran. Sama, Pak. Ya sama, pertanyaanmu sama, Pak. Sama, saya Nggak. juga tanya seperti itu. Di mana Nggak ada, toh? kata-kata Yesus? Di mana kata-kata Yesus di Taurat? Kan nggak ada, Pak. Iya, berarti nggak ada kan? Maksudnya bukan, terserah dari mana. Di luar Quran, coba sampean hadirkan informasi bahwa Islam adalah agama yang benar, tertulis. Tapi di luar Quran ya. Di luar Quran, di luar hadis. Piye tuh pertanyaanmu kok kayak gitu, Pak? Lah, untuk membuktikan bahwa memang Islam itu adalah kebenaran universal, kebenaran yang juga ada di tempat lain, bukan cuma Al-Quran yang bicara, bukan cuma hadis yang bicara, tapi buku-buku lain pun juga bicara, gitu loh. Lah, kalau ujung-ujungnya Islam hanyalah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, lah itu iman lu doang, bro. Itu iman. Maka saya bilang tadi, kalau judulnya sudah iman, ya sakarepmu, Bang. Bagaimana toh, Pak? Dan namanya Islam itu tidak terlepas dari Al-Quran. Kok mantap minta di luar Islam itu bagaimana caranya? Coba. Ya makanya saya bilang Bapak tadi memang kan bisa. gini kan. Bapak memang bisa juga. Tidak, maka saya bilang tadi kan kita kemarin sudah, kalau saya nggak salah kan kita sudah tiba pada kesepakatan bersama bahwa iman itu memang masing-masing, kitab suci pun masing-masing. Karena tidak ada sampai hari ini tidak ada kebenaran yang bersifat universal, termasuk Al-Quran, termasuk Islam. Nggak ada. Kenapa? Islam adalah, dan Al-Quran, yes, itu adalah kebenaran di dalam iman sampean, tertulis di dalam Al-Quran. Tapi tidak pernah menjadi kebenaran di dalam iman Yahudi dan di dalam iman Kristen.
Gitu. Kita udah Iya, sampai sana Pak. kemarin kan? Iyalah. Ya udah berarti kalau itu sifatnya kebenaran parsial, ya nggak ada yang bisa kita bicarakan kalau begitu. Sama Nggak Pak. ada. Kalau Anda menuntut itu semua agama ya sama Pak. Benar menurut Ya udah, agamanya masing-masing. Iya makanya saya bilang tadi kan itu. Jadi apakah kebenaran itu? Ini belum bisa dijawab. Sampean pun belum bisa menjawab. Sampean nggak bisa menghadirkan kebenaran Islam di luar Islam, nggak bisa, karena itu bukan kebenaran bagi orang lain. Gitu Bang ya. Ya, kalau itu, aduh, nggak usah dibahas, Pak. Orang Iya, ateis makanya. sudah benar, Pak. Makanya saya bilang tadi sulit ya. Sampean nggak akan bisa meyakinkan orang Kristen, orang Yahudi, Islam itu kebenaran, Al-Quran adalah kitab suci, nggak bisa, karena nggak ada dasarnya. Dasar Nggak berpikir bisa. logisnya nggak ada. Nggak bisa, betul-betul. Apalagi mengislamkan orang nggak bisa. Ya, mengislamkan itu lain hal lah, itu terserah gitu kan. Tapi intinya saya Iya. bicara data. Kebenaran harus berdasarkan data informasi. Data informasi bagi pemeluk agama adalah kitab suci, setahu saya. Iya kan? Dan di dalam kitab suci Yahudi dan Kristen tidak pernah dikenalkan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi, dan Al-Quran sebagai kitab suci. Saya rasa itu udah clear lah kita, karena sudah berulang-ulang kan nggak enak juga teman-teman nanti dengerinnya Ya, cuma ya, itu ya. aja kan. Itu aja Ngerti, dibolak-balik ngerti. Ya, wis, nggak apa-apa. jadi bosen gitu. Sebelum turun saya ngomong sebentar saja. Silakan. Paling ya setengah menit atau 2 detik. Islam itu benar. Faktanya apa? Orang Arab semuanya masuk Muslim. Itu fakta, Pak. Fakta itu, Pak. Nggak boleh bantah, Pak. Ya, saya izin turun, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Oke, malam Bang. Thank you sudah mampir ya.